Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan penegak hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mencegah, mengendalikan, memaksa, ataupun mengikat. Kemudian, hukum juga merupakan serangkaian aturan yang bersifat perintah ataupun larangan yang sifatnya itu memaksa dan terciptanya suatu kondisi yang aman, damai, tentram, dan terdapat saksi bagi siapapun yang melanggarnya. Kemudian ada definisi hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Hugo Grotius pada tahun 1949, beliau menjelaskan tentang hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan sosial. Kemudian yang kedua itu ada menurut Cornelis van Volhoven, yaitu pada tahun 1925. Beliau menjelaskan tentang hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lain. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant pada tahun 2000, beliau menjelaskan tentang hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Jenis-jenis hukum. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai kejahatan, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Kedua, hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan fokus kepada kepentingan pribadi, seperti perjanjian, kepemilikan, warisan, dan pernikahan. Ketiga, hukum dagang. Hukum dagang adalah cabang hukum perdata yang mengatur segala aktivitas perdagangan dan bisnis, termasuk transaksi jual beli, badan usaha, serta hubungan hukum antar pelaku usaha. Keempat, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga pemerintahan suatu negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Kelima, hukum internasional. Hukum internasional adalah peraturan yang mengatur hubungan antara negara, organisasi atau perkumpulan secara internasional, individu, dan entitas lainnya dalam masyarakat internasional. Kemudian penegak hukum. Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek-objek hukum. Kemudian menurut Satjipto Raharjo, penegak hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Faktor penegak hukum. Yang pertama, hukum. Hukum adalah sekumpulan norma baik yang telah diundangkan atau belum yang kemudian akan ditetapkan kepada manusia. Kedua, penegak hukum. Penegak hukum adalah mesin bagi hukum yang fungsinya untuk suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian daripada penegak hukum. Ketiga, sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas dalam usaha penegak hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup dan sebagainya. Keempat, masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum sudah pasti manusia yang memiliki peran penting dalam hal faktor yang memengaruhi penegak hukum. Kelima, kebudayaan.
Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yang mengarahkan manusia agar berbuat baik saat melakukan interaksi.